pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari strategi operasional di dunia internasional. Di latar belakang ini seperti yang teman-teman lihat di slide, dalam era globalisasi yang semakin pesat, perusahaan itu tidak lagi hanya berfokus pada pasar domestik, melainkan dituntut untuk memperluas jangkauan bisnisnya ke tingkat internasional. Nah, persaingan global yang ketat menuntut setiap organisasi memiliki strategi manajemen yang efektif agar mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika pasar dunia yang kompleks. Nah, konsep manajemen strategis internasional menjadi kunci penting dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar global. Nah, dari jurnal penelitian Hendra Ibrahim dan Irna Rianti tahun 2025, dalam jurnal publikasi manajemen informatika, ekspansi perusahaan global merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing. Namun, proses internasionalisasi menghadirkan berbagai tantangan seperti perbedaan budaya, regulasi yang beragam, risiko politik, serta fluktuasi ekonomi. Nah, oleh karena itu, perusahaan dituntut memiliki kemampuan adaptasi tinggi, memahami karakteristik pasar lokal, serta mampu mengelola risiko secara efektif agar ekspansi dapat berjalan sukses. Nah, sementara itu ada juga penelitian dari Nabila Iliana tahun 2024 menyatakan bahwa dalam jurnal manajemen pendidikan menekankan bahwa manajemen strategis berperan penting dalam membangun perusahaan menjadi entitas internasional yang berkelanjutan. Pengambilan keputusan strategis yang berbasis pada analisis lingkungan sosial, penerapan teori ekspansi pasar, serta manajemen keberagaman budaya menjadi faktor penentu keberhasilan organisasi dalam mengelola operasi lintas negara. Nah, selain itu, strategi yang melibatkan inovasi, kolaborasi lintas budaya, dan pemanfaatkan teknologi informasi menjadi kebutuhan mutlak di era globalisasi bisnis saat ini. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen strategis dalam bisnis internasional. Nah, manajemen strategis itu merupakan proses perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya di lingkungan global. Nah, dalam konteks bisnis internasional ini sendiri, jadi manajemen strategis itu berperan sebagai panduan untuk mengelola perubahan, persaingan global, serta kompleksitas budaya dan regulasi antar negara. Nah, menurut Pierce dan Robinson bahwa strategi ini merupakan rencana terpadu untuk mengorganisasikan sumber daya organisasi dan kompetensi internal dalam merespon peluang serta ancaman eksternal. Dalam era globalisasi sekarang ini, strategi tidak hanya berfungsi untuk mencapai keunggulan kompetitif, tetapi juga menciptakan adaptabilitas dalam menghadapi pasar internasional yang dinamis. Yang next slide. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai teori dan kerangka strategis dalam bisnis internasional. Nah, di sini teman-teman ada dua teori, di mana yang pertama itu teori ekspansi global dan internasionalisasi. Teori ini atau disebut dengan teori Uppsala. Nah, yang kedua itu ada strategi global atau multidomestik dan transisional. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori ekspansi global yang dikajikan dalam teori Uppsala, menyatakan bahwa ekspansi internasional terjadi secara bertahap, dimulai dari pasar yang secara geografis dan budaya dekat dengan negara asal. Sedangkan teori Ansoff menekankan 4 bentuk utama strategi pertumbuhan, di mana terdapat penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar, dan diversifikasi. Nah, dalam konteks modern, memperkenalkan elektrik paradigma yang menyoroti 3 keunggulan utama bagi perusahaan internasional, yaitu ownership location, internationalization advantage. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan akan memilih untuk berinvestasi langsung di luar negeri. Jika ketiga faktor tersebut terpenuhi, maka investasi berjalan dengan lancar.
Yang kedua, ada strategi global, multidomestik, dan transnasional. Nah, strategi ini dibagi menjadi 3 strategi. Yang pertama, strategi global, yaitu mengutamakan efisiensi biaya melalui standarisasi produk di berbagai pasar. Lalu ada strategi multidomestik, yaitu menyesuaikan produk dan pendekatan pemasaran dengan kebutuhan lokal. Lalu yang ketiga, strategi transisional, yaitu menggabungkan keduanya untuk mendapatkan efisiensi biaya sekaligus adaptasi lokal. Nah, ketiga strategi ini menjadi landasan penting bagi manajemen strategis global dalam menentukan model operasi dan struktur organisasi perusahaan lintas negara. Next slide. Nah, yang berikut saya akan membahas mengenai analisis lingkungan global, terbagi menjadi 4. Yang pertama itu, analisis lingkungan global juga merupakan awal dalam perencanaan strategis. Menyebutkan teori ini, adapun teori yang menyebutkan bahwa pemahaman terhadap faktor eksternal seperti ekonomi global, dinamika politik, perkembangan teknologi, serta pergeseran sosial budaya adalah kunci bagi keberhasilan strategi internasional. Nah, faktor itu dibagi menjadi 4, yaitu ada tren ekonomi global seperti digitalisasi dan pasar terbuka, lalu dinamika politik dan kebijakan internasional, termasuk perang dagang dan sanksi ekonomi, lalu perubahan demografi dan sosial yang mempengaruhi permintaan dan perilaku konsumen, serta tantangan lingkungan dan keberlanjutan yang kini menjadi elemen penting strategi perusahaan global. Nah, melalui analisis ini, perusahaan itu dapat mengenali peluang dan ancaman dalam setiap pasar, serta merancang strategi adaptasi yang tepat. Next slide. Nah, yang berikut saya akan menjelaskan mengenai strategi ekspansi pasar internasional. Nah, ekspansi pasar internasional merupakan proses memperluas aktivitas bisnis ke wilayah baru dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan dan pangsa pasar. Berdasarkan jurnal dari Hendra Ibrahim dari Irna Rianti tahun 2025, strategi ekspansi meliputi beberapa bagian. Yang pertama, strategi pemasaran global, yaitu menyesuaikan bauran pemasaran dengan karakteristik pasar saing. Yang kedua, aliansi strategis dan kemitraan seperti joint venture atau lisensi. Yang berikut, akuisisi dan merger untuk mempercepat penetrasi pasar. Dan yang terakhir ada fencing sebagai efisien memperluas merek global. Adapun tambahan mengenai analisis SWOT, yaitu strength, weakness, dan opportunity threat, perlu dilakukan sebelum melakukan ekspansi agar suatu perusahaan dapat mengukur kesiapan internal dan risiko eksternal secara menyeluruh. Baik, next slide. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai manajemen keberagaman budaya dan sumber daya manusia global. Nah, dalam bisnis internasional, keberagaman budaya itu menjadi salah satu tantangan utama. Adapun jurnal dan penelitian dari Hofstede tahun 2001 menunjukkan bahwa nilai dan norma budaya berpengaruh langsung terhadap perilaku kerja dan keputusan bisnis. Oleh karena itu, manajemen strategis perlu mengintegrasikan strategis lintas budaya melalui yaitu kesadaran budaya, yakni pemahaman mendalam tentang nilai-nilai lokal, lalu inklusi dan keadilan, dengan menciptakan lingkungan kerja yang menghargai perbedaan, lalu perlu juga adanya komunikasi lintas budaya yang efektif untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik, Toyota, dan menunjukkan bahwa manajemen keberagaman budaya bukan hanya tantangan, melainkan sumber keunggulan kompetitif. Next slide.
Baik, yang berikut saya akan menjelaskan mengenai tantangan apa saja dan solusi dalam manajemen strategis internasional. Nah, dari pembahasan jurnal yang telah dibahas bahwa sepakat bahwa ekspansi internasional membawa tantangan besar antara lain Tantangan dan solusi manajemen strategis internasional. Antara lain yaitu perbedaan budaya dan perilaku konsumen, lalu regulasi dan kebijakan pemerintah yang bervariasi, risiko politik dan ekonomi, dan persaingan global yang ketat. Nah, untuk mengatasinya, perusahaan disarankan untuk melakukan riset pasar mendalam sebelum memasuki negara baru, kemudian mengadaptasi model bisnis sesuai kondisi lokal, lalu menerapkan diversifikasi risiko melalui penyebaran portofolio besar, serta mengembangkan strategi mitigasi politik dan ekonomi seperti kontrak jangka panjang dan asuransi ekspor. Next slide. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai peran teknologi dan sistem informasi dalam strategi global. Nah, perkembangan teknologi informasi ini memiliki banyak sekali dampak signifikan terhadap efektivitas strategi internasional, di mana sistem informasi manajemen atau SIM mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi rantai pasokan, dan memfasilitasi komunikasi global. Nah, kemudian transformasi digital juga memungkinkan perusahaan menyesuaikan produk secara tepat terhadap kebutuhan pasar internasional, serta mengoptimalkan logistik dan pelayanan pelanggan lintas negara. Next slide. Nah, ada pun implikasi manajerial, di mana terdapat ada 4 implikasi. Manajemen strategis internasional menuntut pemimpin perusahaan untuk memiliki visi global dan sensitivitas lokal. Pemimpin juga itu harus mampu menyusun kebijakan yang selaras dengan kondisi regional, lalu menjalin hubungan diplomatis dan kemitraan internasional, serta mengelola risiko dan ketidakpastian global dan membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan. Nah, dengan menerapkan strategi yang komprehensif dan berbasis pada analisis mendalam, perusahaan dapat bertahan dan berkembang dalam persaingan global yang semakin kompleks. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari next slide. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang saya ambil dari contoh kasus strategi ekspansi global PT Pertamina International Shipping atau PIS. Nah, di mana di sini memuat latar belakang bahwa PT Pertamina International Shipping atau PIS adalah anak perusahaan dari Pertamina yang bergerak di bidang pelayaran dan logistik energi. Nah, pada tahun 2025, PIS sedang gencar memperluas bisnisnya ke luar negeri. Mereka tidak hanya mengangkut minyak dalam negeri saja, tetapi juga melayani pengiriman energi dan barang ke lebih dari 60 negara. Kantor cabangnya kini sudah ada di Singapura, Dubai, dan London. Nah, langkah ini diambil karena kondisi dunia sedang tidak stabil, yaitu ketika terjadi konflik geopolitik, perubahan tarif internasional, dan aturan ekspor-impor yang sering berubah. Nah, terkait supaya bisnisnya tetap berjalan, maka PT Pertamina International Shipping ini harus mempunyai strategi manajemen internasional yang kuat dan fleksibel. Lalu ada pun masalah yang dihadapi. Beberapa tantangan besar yang dihadapi oleh PT International Shipping ini pada tahun 2025 yaitu antara lain persaingan global makin ketat. Banyak perusahaan pelayaran asing yang lebih dulu menguasai pasar internasional, lalu juga ada perbedaan aturan antar negara, di mana tiap negara punya regulasi dan pajak berbeda, jadi butuh tim hukum dan operasional yang paham pasar lokal. Lalu, ada pun risiko politik dan ekonomi, di mana konflik dan perubahan kebijakan di satu negara bisa mempengaruhi rute dan biaya pengiriman, serta kebutuhan SDM internasional. Pertamina International Shipping ini harus punya kru dan manajer yang bisa bekerja lintas budaya dan bahasa. Next slide.
Nah, adapun beberapa strategi yang dijalankan untuk menghadapi tantangan itu, Pertamina International International Shipping ini menerapkan beberapa strategi yang sejalan dengan prinsip manajemen strategi internasional. Yang pertama, ekspansi pasar atau market expansion, di mana PIS memperluas jalur pelayaran ke lebih banyak negara dan membuka kantor cabang di wilayah strategis seperti Singapura, Dubai, dan London. Nah, tujuannya itu supaya lebih dekat dengan pelanggan internasional dan bisa tanggap terhadap perubahan pasar. Yang kedua, diversifikasi produk dan layanan. Nah, awalnya PIS hanya fokus pada pengangkutan minyak mentah, tetapi sekarang mereka juga mengangkut dry bulk atau barang non-cair seperti bahan baku industri. Nah, ini cara untuk mengurangi risiko kalau salah satu jenis bisnis sedang lesu atau sedang sedang down atau sedang mengalami penurunan. Yang ketiga, aliansi dan kerjasama. Nah, PT Pertamina Internasional bekerja sama dengan perusahaan pelayaran dan logistik asing untuk memperluas jangkauan pasar tanpa harus membangun semuanya dari nol. Yang keempat, ada penggunaan teknologi dan sistem informasi. Mereka memanfaatkan sistem pelacakan digital dan daya analistik untuk memantau armada kapal secara real-time. Nah, ini membantu efisiensi operasional dan menghemat biaya logistik internasional. Next slide. Adapun hasil yang dicapai yaitu dengan strategi tersebut hasilnya mulai terlihat di mana pendapatan dari pasar luar negeri meningkat hingga lebih dari 60% dari total pendapatan. Juga nama Pertamina makin dikenal di industri pelayaran internasional serta operasional jadi lebih efisien karena mereka bisa mengatur rute dan kargo dengan sistem digital. Adapun pelajaran yang bisa diambil dari contoh kasus ini, di mana dari kasus PT International Shipping ini kita bisa belajar beberapa hal penting tentang manajemen strategis internasional, di mana ekspansi global itu harus direncanakan matang. Tidak cukup hanya punya modal besar, tapi perlu juga riset pasar dan pemahaman budaya lokal. Lalu adaptasi itu wajib. Strategi yang berhasil di Indonesia belum tentu cocok di negara lain. Juga diversifikasi dan teknologi adalah kunci dengan memperluas jenis layanan dan memakai teknologi modern. Perusahaan bisa lebih siap menghadapi perubahan dunia, serta kerjasama lebih baik daripada jalan sendiri. Aliansi internasional bisa mempercepat ekspansi dan mengurangi risiko gagal. Next slide. Nah, dari pembahasan ini ditarik kesimpulan bahwa manajemen strategis dalam konteks bisnis internasional berperan penting dalam membantu perusahaan menghadapi dinamika global yang cepat dan kompleks. Keberhasilan ekspansi ke pasar luar negeri tidak hanya bergantung pada kekuatan modal, tetapi juga pada kemampuan perusahaan dalam menganalisis lingkungan global, beradaptasi dengan budaya lokal, mengelola risiko, dan memanfaatkan teknologi. Nah, pada studi kasus PT Pertamina International Shipping atau PIS menunjukkan bahwa penerapan strategi ekspansi pasar, diversifikasi layanan, serta kolaborasi internasional dapat memperkuat posisi perusahaan Indonesia di tingkat global. Nah, keberhasilan ini menegaskan bahwa dengan perencanaan strategis yang matang, inovasi berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan global, perusahaan nasional mampu bersaing dan berkembang di pasar internasional secara berkelanjutan. Baik, sekian materi dari saya. Kepada Ibu dosen, apakah ada tanggapan? Oke, terima kasih Maria Stefani. Bisa ditampilkan lagi di slide pertama tentang manajemen strategis ya. Manajemen strategis internasional. Baik. Oke, kita masih tunggu untuk yang lain yang tidak presentasi wajib memberikan pertanyaan. Yang sudah memberikan pertanyaan berarti Ibu sudah bisa presensi bahwa yang hadir selain yang presentasi ada yang bertanya itu sudah dihitung presensi. Jadi wajib bertanya sebagai hitungan bahwa Anda sudah hadir di kelas gitu ya. Kita cek lagi yang sudah masuk Susan. Berarti yang sudah dihitung presensi Eva, Susan, dan yang lainnya kita masih tunggu ya sampai benar-benar memberikan pertanyaan. Baru kelas bisa ditutup dengan baik begitu ya. Karena kita harus fokus dengan teman yang sedang berpresentasi. Jadi semua harus sudah mengumpulkan supaya teman yang sedang menjelaskan
teman-teman harus fokus gitu ya. Besok kalau bekerja juga begitu. Apa namanya? Ketika teman lain sedang mempresentasikan hasil kinerjanya, tim yang sedang berpresentasi itu kita kan ada dibagi tim tuh ya, ada yang marketing, ada juga tim yang bagian keuangan. Nah, untuk yang minggu ini marketing dulu untuk menginformasikan project. Nah, yang keuangan dan lain sebagainya sudah harus mengumpulkan, ya tidak boleh fokus ke yang lain lagi. Kita harus benar-benar menghargai teman yang sedang memaparkan hasil kinerjanya gitu ya. Kita latihan benar-benar seperti real dunia kerja yang sangat keras, dimana kalau tidak keras kita tidak dapat kesempatan untuk bisa makan, kita nggak bisa punya kesempatan dihargai di banyak orang. Kalau tidak keras dengan diri sendiri, nanti dunia yang keras dengan kita. Itu ya, nanti kita akan kesulitan untuk jadi orang kaya, untuk jadi orang yang sejahteraannya naik gitu ya. Jadi kita harus disiplin, ketika sudah kelas benar-benar harus persiapan dan lain sebagainya. Ya, masih ditunggu yang lainnya. Ibu mungkin nanti bisa tambahkan beberapa apa namanya masukan-masukan materi terkait dengan manajemen strategis internasional. Tadi sudah baik, sudah ada teori gitu ya. Mungkin bisa ditampilkan lagi Excel-nya. Yang wajib menampilkan seharusnya adalah yang bertanggung jawab menganalisis artikel yang punya kerja ya. Untuk koordinator itu kan ketua tim ya. Ketua tim itu sebenarnya seperti Susan itu membackup saja gitu ya, karena kan Susan juga kerjanya juga lumayan kemarin membackup banyak ya, tetapi ketika sudah ada tugas satu anak untuk memaparkan hasil, bertanggung jawab pada hasil kerjanya termasuk presentasi dan lain sebagainya. Oke, Ibu masih tunggu nanti setelah semua bertanya, kita lihat waktu yang berjalan ada sisa berapa. Nanti mungkin tidak harus semua dijawab oleh siapa namanya Maria gitu ya. Kalau sisa waktunya lumayan, ya nanti Maria memilih saja beberapa pertanyaan gitu ya, sekitar 2 dari 6 gitu untuk bisa dijawab ya, 2 atau 3 atau setengah dari yang bertanya. Sisanya nanti dimasukkan ke catatan makalah dan lain sebagainya. Oke, paham ya? Yang lainnya, tolong diperhatikan yang lainnya. Apakah Kesha sudah siap? Kalau misalnya Kesha sudah siap, kita masih tunggu 6 pertanyaan yang masuk. Kan ini baru 2 ya, berarti 4 ya. Kita masih tunggu pertanyaan dari Gilbert, dari Susan sudah ya, Friendly, Gareth, gitu ya. Ingat ya, yang bertanya berarti presensinya hadir. Kalau tidak bertanya berarti tidak dihitung untuk presensi. Supaya teman-teman belajar juga untuk berdisiplin. Supaya teman-teman tahu bahwa dunia itu tidak santai, untuk dapat uang tuh harus berdarah-darah, harus susah-susah gitu ya. Supaya Anda menghargai bahwa apa yang kita habiskan itu kita dapatkan juga susah gitu loh. Oke, ini semata-mata untuk kita belajar, teman-teman. Ayo, Ibu masih tunggu ya. Ibu stop dulu recordingnya. Masih tunggu sampai benar-benar teman-teman selesai 6 anak gitu ya. Nah, kalau tidak selesai, ya sampai selesai berarti memang belum bisa ditutup kelasnya. Bisa sampai malam gitu ya. Oke, kita tunggu ya. Sembari Maria mempersiapkan jawaban yang mungkin sudah masuk 2 bisa dipersiapkan dulu gitu. Oke, Ibu masih tunggu 4 anak yang lainnya. Pertanyaan dari teman Eva Chandra Wulandari dengan pertanyaan, mengapa analisis budaya atau offset misalnya penting dalam strategi global? Baik, adapun beberapa alasan sederhananya. Yang pertama itu budaya menentukan cara orang berperilaku dalam bisnis, di mana setiap orang punya gaya kerja dan nilai sosial yang berbeda. Misalnya menurut Hobbes, negara dengan power distance tinggi atau memandang atasan harus dihormati, keputusan top-down dan karyawan jarang membantah, serta negara dengan individualisme tinggi lebih menghargai inisiatif pribadi dan kompetisi. Nah, kalau perusahaan tidak memahami ini, maka strategi yang dipakai bisa salah sasaran. Yang kedua,
yaitu mengurangi risiko salah komunikasi dan konflik. Di mana dalam bisnis global, kesalahpahaman sering terjadi bukan karena bahasa, tetapi karena cara berpikir dan gaya komunikasi yang berbeda. Nah, contohnya itu ketika orang Jepang cenderung tidak mengatakan tidak secara langsung, tetapi orang Barat justru sangat direct, di mana tanpa analisis budaya, perusahaan bisa salah menafsirkan keputusan dan berujung kegagalan proyek. Nah, kesimpulannya di mana analisis budaya seperti Jose penting dalam strategi global karena membantu perusahaan beradaptasi dengan cara berpikir nilai dan perilaku di tiap negara. Ini meminimalkan risiko, meningkatkan efektivitas komunikasi, serta memperkuat hubungan bisnis dan memastikan strategi internasional berjalan dengan mulus. Baik, kepada teman Eva, apakah jawaban yang saya berikan dapat diterima atau mungkin ada sanggahan? Teman Eva. Baik, yang berikut saya akan menjawab pertanyaan dari teman Susan Magdalena Giri dengan pertanyaan, dari semua tantangan internasional, menurut teman, pemateri mana yang paling sulit diprediksi meskipun perusahaan sudah melakukan riset mendalam? Nah, menurut saya, tantangan internasional yang paling sulit diprediksi meskipun perusahaan sudah melakukan riset mendalam adalah resiko politik dan ekonomi global. Nah, alasannya karena yang pertama itu perubahan politik bisa terjadi tiba-tiba. Contohnya, pergantian pemerintah, kebijakan impor-ekspor yang berubah dalam semalam, lalu juga sanksi ekonomi atau konflik geopolitik. Semua ini sering muncul tanpa awal yang jelas. Yang kedua yaitu riset yang tidak memprediksi keputusan politik, di mana berbeda dengan tren pasar atau preferensi konsumen yang bisa dianalisis melalui data, keputusan politik bergantung pada negosiasi, kepentingan negara, atau situasi internal yang sifatnya tidak transparan. Dampaknya langsung dan luas, di mana perubahan politik di satu negara bisa mempengaruhi ada beberapa aspek di mana ada biaya logistik, akses pasar, rute pelayaran seperti kasus ini Pertamina International Shipping dalam makalah, hingga stabilitas nilai tukar. Lalu, adapun terjadinya kejutan atau global, hal-hal seperti perang dagang, embargo, atau ketegangan regional sering muncul tanpa pola yang bisa diprediksi secara ilmiah. Baik, kepada teman Susan, apakah jawaban saya dapat dipahami? Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Jawabannya bisa saya pahami. Terima kasih. Baik, yang berikut saya akan menjawab pertanyaan dari teman Gilbertus Norban Babong dengan pertanyaan, jika globalisasi membuat pasar semakin terbuka, kenapa tidak semua perusahaan berani ekspansi ke tingkat internasional? Dampak adapun beberapa alasan kenapa meskipun globalisasi membuat pasar semakin terbuka, tidak semua perusahaan berani melakukan ekspansi internasional. Pada intinya, pasar memang terbuka, tetapi risikonya juga jauh lebih besar, di mana ada beberapa penjelasan yang relevan terkait dengan masalah ini yang berkaitan dengan makalah saya, yang dimana yang pertama yaitu risiko dan ketidakpastian global lebih tinggi. Masuk ke pasar luar negeri berarti harus siap menghadapi beberapa tantangan, di mana aturan dan pajak yang berbeda-beda, lalu juga ada risiko politik di mana perubahan pemerintah, konflik dan embargo, serta fluktuasi ekonomi dan nilai tukar. Dan juga perusahaan yang belum siap modal atau sistemnya biasanya takut bangkrut karena tidak kuat menghadapi ketidakpastian ini. Yang kedua, ada biaya ekspansi yang sangat besar, di mana ekspansi internasional tidak murah. Perusahaan juga perlu menyiapkan biaya riset pasar, pendirian kantor cabang, adaptasi produk, logistik internasional, SDM global, serta legal dan perizinan.
Lalu yang ketiga, tidak siap menghadapi perbedaan budaya dan konsumen. Seperti yang dibahas pada bagian manajemen budaya yang tadi sudah saya jelaskan pada pertanyaan pertama atau offset, tiap negara punya selera konsumen berbeda atau juga gaya komunikasi berbeda serta cara kerja yang berbeda. Nah, kesimpulannya pada intinya pasar global itu memang terbuka, tapi bukan berarti aman, di mana ekspansi internasional hanya cocok untuk perusahaan yang benar-benar siap dari sisi modal, manajemen, teknologi, budaya, dan strategi. Jika tidak siap, maka risiko ruginya jauh lebih besar daripada peluang untungnya. Baik, kepada teman Gilbertus Norban Babong, apakah dapat menerima jawaban yang telah saya berikan atau ada sanggahan? Terima kasih. Jawabannya dapat saya pahami tadi terkait ada tantangan, ada resiko yang harus dihadapi oleh perusahaan untuk menuju ke pasar internasional. Terima kasih. Baik, saya lanjut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Friendly Kilimandu dengan pertanyaan, bagaimana dampak dari tantangan yang dihadapi oleh PT Pertamina International Shipping atau PIS terhadap perusahaan tersebut. Nah, adapun beberapa dampak dari tantangan yang dihadapi PT Pertamina International atau Shipping berdasarkan penjelasan dalam makalah saya, di mana dampak yang pertama yaitu tantangan terhadap tekanan terhadap efisiensi operasional, di mana karena persaingan global semakin ketat, PIS dipaksa untuk yang pertama itu mengoptimalkan rute pelayanan agar lebih efisien, lalu meningkatkan kecepatan layanan demi bersaing dengan perusahaan asing, juga memanfaatkan teknologi digital, yang artinya tanpa peningkatan efisiensi, Pertamina International Shipping ini bisa sangat tertinggal karena kompetitor internasional sudah lebih mapan. Yang kedua, biaya operasional yang naik. Perbedaan aturan dan pajak antar negara membuat beberapa biaya kebutuhan hukum seperti legal compliance meningkat, juga perlunya tim khusus di tiap negara bertambah pengeluaran, lalu juga proses administrasi menjadi lebih rumit dan menyita waktu. Nah, ini juga berpengaruh pada produktivitas karena perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi regulasi negara tujuan. Ada juga risiko di aspek gangguan jalur distribusi, di mana konflik geopolitik dan perubahan kebijakan internasional dapat menyebabkan kapal harus mengubah rute mendadak atau biaya bahan bakar naik. Juga keterlambatan pengiriman barang menurunkan kepercayaan pelanggan, juga potensi kerugian akibat embargo perang dan atau perubahan tarif ekspor-impor. Nah, kesimpulannya, di mana tantangan yang dihadapi oleh Pertamina International Shipping ini berdampak besar pada biaya operasional, SDM, dan daya saing perusahaan. Namun, yang perlu kita garis bawahi bahwa strategi internasional yang tepat seperti ekspansi pasar, diversifikasi pelayanan, kerjasama global, dan digitalisasi Pertamina International Shipping ini justru bisa memperkuat posisinya sebagai pemain logistik di pasar internasional. Baik, sekian jawaban dari saya. Kepada teman Friendly, apakah dapat menerima? Terima kasih atas jawabannya dapat dipahami. Yang berikut saya akan menjawab pertanyaan dari teman Gareth Alfredo Beis dengan pertanyaan, apa saja risiko yang muncul jika perusahaan tidak memiliki perencanaan operasional yang baik? Nah, beberapa risiko yang mungkin muncul diantaranya yang pertama itu operasional tidak efisien dan biaya membengkak. Tanpa rencana operasional yang jelas, perusahaan kesulitan mengatur alur kerja, logistik, dan distribusi. Nah, berakibat pada biaya operasional meningkat, penggunaan sumber daya tidak optimal, serta keterlambatan pengiriman meningkat. Nah, dalam penjelasan dalam makalah saya menunjukkan bahwa perusahaan internasional juga harus menggunakan sistem informasi dan perencanaan untuk efisiensi logistik dan pelacakan armada. Nah, tanpa itu semua operasi akan menjadi mahal dan tidak terkendali. Lalu juga yang kedua, adanya tidak siap menghadapi perbedaan regulasi tiap negara. Dalam
Maka sudah dijelaskan bahwa setiap negara memiliki aturan pajak perdagangan dan operasional yang berbeda. Nah, tanpa perencanaan operasional, maka bisa saja terjadi perusahaan bisa melanggar aturan, terkena denda, atau bahkan tidak dapat beroperasi di negara tujuan. Nah, intinya bahwa perusahaan itu tanpa perencanaan operasional yang baik akan menghadapi risiko seperti biaya tinggi, ketidakefisienan, kegagalan mematuhi regulasi, serta risiko politik ekonomi, konflik penurunan daya saing, dan potensi kegagalan ekspansi internasional. Baik, sekian jawaban dari saya. Apakah teman Gareth dapat menerima atau ada sanggahan? Terima kasih jawabannya dong, saya mengerti. Baik, pertanyaan terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari teman Kesia Manuai dengan pertanyaan apa peran analisis lingkungan global dalam penyusunan strategi internasional? Nah, di sini ada pun beberapa peran analisis lingkungan global, yaitu mencangkup mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar internasional, di mana perusahaan perlu memahami yang pertama itu tren ekonomi global, misalnya digitalisasi dan pasar terbuka, lalu juga perubahan demografi dan sosial, serta kebutuhan dan preferensi konsumen di berbagai negara. Nah, dengan analisis ini, perusahaan dapat memilih pasar yang potensial dan menghindari area yang berisiko tinggi. Yang kedua yaitu dapat membantu adaptasi strategi terhadap perbedaan politik dan regulasi. Dalam penjelasan di makalah tadi sudah ditegaskan bahwa setiap negara punya kebijakan yang berbeda seperti aturan perdagangan, tarif, dan risiko politik. Analisis lingkungan membantu perusahaan menyiapkan strategi mitigasi sehingga kita tidak kaget dengan perubahan kebijakan atau konflik geopolitik. Lalu juga perlu kita menentukan model bisnis yang tepat untuk tiap negara. Kenapa perlu menentukan model bisnis? Karena informasi mengenai kondisi teknologi, budaya, dan ekonomi suatu negara memungkinkan perusahaan bisa menentukan apakah kita perlu melakukan standarisasi atau strategi global atau adaptasi lokal, strategi multidomestik. Analisis ini juga sangat penting menentukan pilihan strategi internasional yang sangat paling efektif. Nah, intinya bahwa analisis lingkungan global berfungsi sebagai kompas yang membantu perusahaan memahami langkah internasional atau landscape internasional, menilai peluang, menghindari ancaman, serta merancang strategi yang adaptif, relevan, dan berkelanjutan di pasar global. Baik, sekian jawaban dari saya. Apakah teman Kesia dapat menerima? Baik, saya dapat memahami. Terima kasih. Baik, sekian untuk presentasi saya mengenai topik manajemen strategis internasional. Saya ucapkan terima kasih.